Alright, kali ini akan agak beda. Kali ini gue bakal sharing justru mengenai kebiasaan gue belakangan ini. Jadi belakangan ini gue lagi sering banget mulai pakai journaling lagi. Gue journaling yang balik lagi ke manual. Jadi gue banyak pakai notebook lagi. Mungkin sedikit latar belakang. Gue tuh dari dulu suka banget dengan stationery. Terutama notebook. Gue suka banget lihat notebook gitu. Kalau ke toko buku tuh, selain di bagian pensil warna yang warna-warni dan bagian pilihan-pilihan pen gitu, gue suka banget lihat notebook. Dan belakangan-belakangan tuh, gue tuh suka ngeliat notebook-notebook tuh yang udah model yang ada bindersnya, yang Moleskine gitu, gue suka banget. Bahkan dulu sempat kepikiran mau produksi notebook sendiri gitu ya. Gue enjoy banget dengan notebook. Tapi dari dulu tuh gue selalu bingung gitu. Orang-orang tuh kalau gue ngeliatin kayak lagi di kafe, di mana gitu, bawa notebook nyatet tuh, dari dulu tuh gue suka banget. Bahkan dari gue SMA, kuliah, kalau ngeliat orang yang bawa notebook dan nyatet tuh kayaknya keren buat gue gitu. Gue suka banget lihat ya. Nah, tapi gue nggak pernah paham gitu, gue kalau gue bawa notebook tuh isinya bakal apa ya, gue bakal nyatet apa. Sampai gue masuk dunia kerja, gue mulai tuh bawa-bawa notebook gitu ya. Jadi kalau setiap gue meeting atau setiap ada apa tuh gue catet gitu ya. Tapi seringkali jadi bingung, mau catetnya seperti apa. Sampai akhirnya masuk ke era digital. Gue terjun tuh di digital waktu itu, akhirnya begitu, apalagi notes ya. Notes tuh di gadget kan udah canggih banget sekarang. Kayak gue pakai di iPhone gue bisa catat notes, bisa nyambung ke laptop, ke MacBook, bisa nyambung ke iPad. Gue pakai banget gitu. Cuman ada hal-hal yang hilang buat gue. Gue rangkum beberapa alasan kenapa akhirnya gue balik ke journaling secara manual lagi. Yang pertama, gue ngerasa kayak di zaman sekarang gue menggunakan terlalu banyak gadget, too much gadget. Too much gadget yang akhirnya kayak bener-bener kita bergantung banget sama gadget. Bener-bener segala sesuatu pakai gadget, segala sesuatu pakai gadget. Too much gadget. Jadi sometimes gue ngerasa gue butuh kembali ke manual gitu ya. Kedua, kalau menggunakan notes, gue suka nyatet gitu ya, kayak misalnya lagi di gereja, lagi mau nyatet khotbah dan lain sebagainya, gue mengalami seringkali banyak keterbatasan. Gue tuh lebih suka ekspresif gitu ya, jadi gue suka tuh yang bikin kayak drawing, map drawing, dan lain sebagainya, pointers, terus nanti ini ke sini, ada dibuletin lagi, dan lain sebagainya. Gue suka banget seperti itu. Kalau di meeting pun juga gue nggak nyatet pointers by pointers doang, tapi gue suka bikin mapping. Sedangkan kalau di notes, gue agak kesulitan di situ. Jadi kan notes kan terstruktur ya. Memang sih sekarang di notes juga di digital kayak pakai iPad juga ada pennya, di beberapa gadget yang lain juga ada pennya, bisa nulis gitu. Cuman di situ ada keterbatasan lain gitu, yang akhirnya bikin gue, balik lagi ke too much gadget itu gitu ya. Kemudian gue mulai menyadari kalau zaman sekarang tuh dengan menggunakan banyak sekali di dunia digital, terus too much information, seringkali membuat kita overthinking. Buat gue overthinking. Jadi salah satu cara buat gue mengurai overthinking gue adalah dengan gue journaling. Gue catet. Banyak hal yang gue catet. Dari apa yang kepikiran, ada ide, atau ada eh, konsep, atau ada kejadian-kejadian yang gue perlu catat, ada quotes-quotes, atau ada devotional yang gue mau catat, itu biasanya gue mau tulis gitu, daripada cuma sekedar di kepala. Apalagi gue menyadari gue pelupa men. Jadi gue gampang banget lupa terhadap banyak hal gitu ya. Kemudian gue menemukan kembali kenikmatan dari menulis dengan pulpen di atas kertas. Itu nyaman banget, gue suka banget nulis seperti itu. Dan kemudian juga yang nggak kalah penting adalah di dunia yang sekarang segala sesuatu yang serba cepat. Dengan menulis, itu kita memperlambat waktu. Dan ternyata itu penting banget buat gue, dengan gue menulis dengan tangan, write it down gitu ya, segala sesuatu itu jadi gue kembali menemukan ritme yang lebih pas buat gue. Lebih slower pace, berpikir lebih jernih, step by step-nya mulai kelihatan, dan gue menikmati yang seperti itu. Juga akhirnya bisa menjernihkan pikiran gitu ya. Jadi kayak gue mencatat apa yang udah dilewati, dan gue planning terhadap apa yang ada di depan gitu. Jadi to clear our mind and planning better. Jadi gue tulis apa yang sudah dilalui dan merencanakan ke depan dengan lebih baik.
Dan itu buat gue works banget. Karena seringkali kayak gue punya ide mau begini, tapi gue saat itu lagi nggak ready untuk langsung mengerjakan, langsung eksekusi. Karena apalagi gue di rumah lagi ada 2 toddler gitu ya. Jadi seringkali ada ide-ide yang gue kepikiran tapi nggak bisa gue langsung eksekusi. Jadi gue catat dulu supaya nanti pas udah ada waktu gue bisa ingat gitu ya. And set better priority. Ini penting. Kenapa? Karena when everything is priority, nothing is priority. Dan dengan gue catat seperti ini, gue jadi tahu apa yang harus gue solve duluan, apa yang harus gue pikirin duluan, apa yang harus gue beresin duluan. Sehari-hari gue jadi lebih rapi. Sehari-hari tuh gue jadi lebih kerjaannya tuh lebih terstruktur gitu ya. Nah, gue tuh dari dulu udah banyak banget menggunakan notebook, udah macam-macam yang gue coba gitu ya. Gue explore a lot of things, a lot of notebooks gitu. Gue catetin di sini banyak hal. Uh, dari yang size kecil, size besar, gue ada catat di sini. Dulu sempat gue ada bikin jurnal juga yang kayak catetin. Di sini ada catatan segala macam. Terus mulai ada devotional notes. Gue bahkan pernah pakai yang kayak gini-gini nih. Gue bikin pakai checklist buat checklist. Ini kepake banget sih buat gue. Terutama pas lagi traveling. Pas lagi traveling tuh gue justru pakai yang segini. Kenapa? Karena gampang dikantongin. Gue tinggal selipin pulpen di sini. Dan gue bawa. Jadi gue bikin jadwal harian. Gue mau travelingnya mau kemana aja. Udah ada tuh. Jadi gue catat di jadwalnya. Terus tinggal buka deh. Hari ini kemana. Gue tinggal catetin. Gitu ya. Kalau yang seperti ini, gue menemukan lebih comfort. Gue pakainya bentuknya begini. Jadi gue catatnya di sini. Gitu. Kenapa? Karena ya ruang tulisnya lebih besar, jadi gue catetin keseharian pas lagi traveling tuh, planning mau kemana, apa aja, terus kita makan di mana aja, ngapain aja, activity-nya apa, atau ada highlight moments yang mau dicatat, semuanya gue tulis di sini. Jadi gue catetin. Jadi pas traveling tuh, kadang-kadang pas lagi gue akhirnya bikin video travelingnya itu, gue sambil ngeliat notes-nya, jadi gue kayak recap lagi gitu. Oh, kita kesini hari pertama, hari kedua kesini, ada kejadian seperti ini, itu membantu banget. Nah, ini terakhir gue pakai yang seperti ini. Waktu itu juga akhirnya ya ini modifikasi, tadinya kan nggak ada tempat buat taruh pen, gue bikin cuman pakai lakban hitam sih, praktis banget sih. Dan gue mulai menikmati ditempelin seperti ini personalize sih, ini banyak yang tempelin sama anak-anak sih, jadi random aja, tapi buat gue seru gitu, ini personalized banget. Buat gue salah satu yang penting juga adalah notebook seperti ini yang gue temukan, gue perlu banget punyanya ada back pocket seperti ini nih. Dengan adanya back pocket, banyak hal yang gue bisa bawa di sini. Termasuk gue bawa cadangan cash. Gue ada taruh di situ ya. Tapi challenge yang gue temukan dengan seperti ini, dulu tuh gue pakai notebook yang seperti ini tuh, gue catet nih akhirnya keseharian, gue catet di sini seperti diary gitu ya, seperti diary gue catet day one ada apa, hari ini tanggal segini, kejadiannya begini-begini, gue catet di situ. Terus gue tuh perfeksionis, gue menemukan kalau gue catet seperti itu, gue tuh nggak mau di buku yang sama nanti kecampur sama meeting. Mendadak ada meeting, gue mesti catet di sini juga, tapi masa campur sama diary, nanti berantakan, gimana dan lain sebagainya. Akhirnya gue punya banyak, di satu momen tuh gue pakai banyak banget notebook. Ada satu momen waktu itu gue sampai pakai 3 atau 4 gitu notebook. Sering berjalan gitu ya. Jadi ada satu yang khusus diary, ada satu yang ini check daily, ini checklist. Jadi isinya checklist tiap hari. Ada lagi yang isinya tuh list of investment-nya gue catetin. Ada lagi yang expenses, banyak banget. Akhirnya jadi scattered. Jadi gue setiap hari akhirnya malah bingung gue harus bawa yang mana, lagi kebutuhan yang mana. Jadi akhirnya malah jadi nggak praktis gitu. Kemudian yang dulu awal-awal gue mulai mau kembali ke notebook, salah satu yang menjadi challenge terbesar untuk kita mulai journaling adalah fear of the blank space. Kita tuh suka bingung, kita mau mulai dari mana, mau tulisnya apa. Jadi akhirnya kita nggak mulai-mulai gitu. Kita ketakutan, kita mau, aduh tulis apa ya, nanti tulisannya jelek, nanti nggak bagus. Itu yang seringkali jadi challenge waktu kita pertama mau mulai melakukan journaling. Atau tuh perfeksionis. Seringkali kita mau, ini nggak boleh ada tulisan yang jelek, nggak boleh ada macem-macem gitu. Akhirnya banyak perfeksionis lah gitu. Nggak mau ada coretan, nggak mau ada apa gitu. Yang akhirnya itu seringkali membatasi untuk kita mulai. Atau karena begitu kita mau mulai, kita doing research dulu. Kita buka-buka di
YouTube, cara orang journaling tuh seperti apa sih, akhirnya kita terintimidasi sama orang yang bikin journaling-nya font-nya bagus banget, tulisan hand drawing-nya dia bagus banget. Dia bikin kayak di bulan ini dia bikin chapter itu indah banget kaligrafinya, akhirnya kita jadi terintimidasi. Padahal journaling itu adalah tempat untuk kita mengekspresikan diri kita kan gitu. Akhirnya mungkin hal itu adalah hal yang cocok buat si content creator itu, tapi belum tentu itu solve buat kita, cocok buat kita. Jadi sebenarnya jangan akhirnya terintimidasi sama orang lain. Atau seringkali juga yang akhirnya menjadi challenge adalah kita over planning. Kita terlalu banyak yang kita mau dalam satu buku yang akhirnya bikin kita justru tidak memulai. Kita mau ada begini ya, kita mau ada begini, ada mau begini gitu. Sampai satu waktu, gue menemukan satu solusi waktu gue baca satu buku judulnya Bullet Journal. Bullet Journal ini sebenarnya isinya bagus banget. Gue rekomen sih kalau yang mau baca bukunya. Gitu ya. Dia ajarin bagaimana kita bikin sistem structure untuk journaling. Dan itu menarik banget. Selain isinya mengenai sistem itu, juga di dalamnya bagus sih. Bukunya bagus. Gue rekomen buat dibaca. Tapi ada satu hal dari bagian itu, dari notebook itu yang gue rangkum, yang akhirnya solve banyak hal buat gue. Satu, berhasil solve untuk membuat satu notebook untuk semuanya. Jadi gue di notebook ini isinya tuh udah ada daily journalnya, udah ada diary-nya, ada notes-nya, catatan waktu ikut seminar, catatan waktu ke gereja, meeting, terus ide-ide, terus quotes-quotes yang penting, semua gue masukin di dalam satu ini. Gimana caranya? Gimana caranya? Ada satu yang sebenarnya sederhana banget, dan ternyata mungkin selama ini gue nggak kepikiran gitu ya. Itu adalah dibikin halaman indeks. Wah, gokil men! Itu hal yang selama ini gue butuh gitu. Jadi dibikin halaman awal tuh dibikin indeks. Jadi di notebook saya itu dibikinin nomor halaman, benar-benar seperti baca buku sih sebenarnya. Ada nomor halamannya, terus kita tulis di indeksnya. Ini bulan April, ada apa aja di yang bulan April, kita tulis ada habit tracker, ada brain dump, ada content ideas, itu buat gue ya. Terus di halaman sekian ada catatan khotbah. Di halaman sekian ada meeting mengenai project A. Di halaman sekian ada meeting mengenai project B. Tapi kalau yang daily nggak perlu semuanya ditulisin, ini tanggal segini, nggak perlu. Tapi kalau highlight, dicatetin semuanya di indeks itu. Itu solving banget gitu. Terus di notebook ini juga akhirnya ada monthly review yang akhirnya benar-benar buat gue membantu banget. Jadi kayak gue bisa ngelihat kembali di bulan ini gue ada apa aja, activity ada apa aja yang sudah gue lalui, ada rencana-rencana apa yang mau dijalankan di bulan itu, semuanya bisa kelihatan di situ. Ya oke, I know. Itu semua bisa dicatat di kalender, di gadget. Balik lagi tapi, too much gadget. Justru ini kan sebenarnya buat gue untuk bisa sedikit keluar dari ketergantungan terhadap gadget. Of course, gue pun masih pengguna gadget yang sangat heavy. Tapi ini membantu buat gue untuk menjernihkan banyak hal gitu ya. Dan sebenarnya dengan menggunakan ini, gue jadi lebih bebas untuk mengekspresikan dan menggunakan buku ini seperti yang gue mau. Bebas banget gitu. Yang tadinya gue juga perfeksionis, gue juga takut untuk, wah nanti bukunya jadi nggak rapi dan berantakan. Wah, ini gue pakai macam-macam, men. Gue pakai bookmark juga buat nandain di sini ada apa dan lain sebagainya, itu membantu. Walaupun yes, gue udah pakai di indeks, cuman kan kadang misalnya setiap bulan kan gue udah tulisin nih, bulan ini ada ini gitu. Terus gue udah catet, terus gue udah jalankan. Gue mau balik ke halaman yang monthly-nya. Monthly-nya ya gue tinggal balik, jadi lebih cepat. Jadi nggak perlu buka-buka di indeks lagi. Nah, jadi kali ini gue sekalian mau share gimana cara sistem gue menggunakan buku jurnal ini. Ya, ini kebetulan kita memasuki bulan baru. Gue pas kebetulan notebook yang sebelumnya ini udah mau habis nih. Jadi sekalian gue mau ganti. Gue kali ini mau balik menggunakan notebook yang size kecil. Gue sih nggak terlalu masalah sih sebenarnya dengan size gue. Size yang gede juga gue oke, size yang segini juga gue oke. Tapi memang gue menemukan plus minusnya gitu ya. Kalau yang ini gue jauh lebih leluasa buat nyatet karena bidang halamannya lebih luas pastinya. Terus area nyatetnya lebih banyak, bidangnya lebih besar. Cuman secara size ya dia lebih susah buat dibawa-bawa, lebih gede, lebih makan tempat.
Dan salah satu hal yang sebenarnya jadi akhirnya menjadi salah satu kekurangannya buat gue adalah karena size-nya yang bikin agak lumayan, jadi akhirnya nggak mobile sama gua, nggak selalu nempel sama gua nih, karena gua agak lebih susah bawa-bawa ini kemana-mana kayak lagi di rumah atau lagi jalan gitu ya. Sedangkan dulu waktu gua pakai yang kecil-kecil begini tuh, gua bener-bener bawa kemana-mana, karena ini ringkes banget gitu, gampang banget, terus setiap ada ide jadi gua bisa langsung catet, lebih lebih simpel, lebih gampang, dan lebih mobile jadi buat gua. Nah, so that's why makanya kali ini gua kembali mau pakai yang size kecil, oke? Kita mulai sama-sama. Salah satu syarat yang buat gua sih, kalau dari selama ini gua menjalankan ya, satu, gua suka banget dengan adanya yang rubber band ini. Jadi kayak ini membantu banget buat gua kayak ini yang bikin gua jatuh cinta sama sama journaling. Jadi makanya gua suka banget mau bikin notebook yang tadinya begini bentuknya gitu pokoknya ya. Terus yang tadi gua juga bilang, back pocket nih buat gua penting gitu ya. Jadi butuh gua ternyata buat taruh hal-hal macem-macem lah di belakang ini, bisa ada extra cash kalau lagi butuh, terus ada taruh, bookmark-nya juga ada di sini, gua taruh ada macem-macem gitu, nanti ada kartu dan lain sebagainya, jadi gua taruh di situlah gitu. Walaupun nggak bisa yang terlalu tebel-tebel karena gua pernah ngalamin taruh hal yang agak tebel di sini, nulisnya tuh jadi nggak enak, ganggu gitu ya. Oke, gua biasa di halaman pertama tuh gua langsung tulis nama aja sih, sederhana ya. Terus biasanya gue di setiap notebook tuh gue tulis di bawahnya tuh ini notebook periode kapan. Kayak gue catat di sini periode September sampai November 2024. Itu gue catat jadi biar gue tahu gitu ya tuh dari Mei sampai Agustus gue catat di sini. Jadi gue catetin biasanya tuh di halaman yang awal di situ ya. Jadi di sini gue bakal mulai tuh nanti di September. September 25. Nah, akhirnya kan belum tahu. Jadi nanti menyusul aja nggak apa-apa, santai, chill. Nah, halaman yang ini tuh sebenarnya sering kali tuh setiap notebook tuh nempel sama halaman sebelumnya. Jadi buat gue suka agak nanggung nih mau nulis apa gitu. Nah, di sini tuh gue biasanya gue bagi dua. Jadi gue cross dulu di sini, kira-kira di tengah. Ini gue tulisin important context. Kenapa gue tulis ini? Satu, karena kalau kita terlalu bergantung sama gadget, seringkali gadget itu yang jadi masalah adalah ada baterainya. Baterainya bisa habis. Jadi kalau misalnya, aduh, gue mau nelpon si A, si B, orang-orang yang penting buat gue catat, dan gue sekarang agak sulit ya buat inget nomor telepon. Jadi gue catat di sini. Gue catat nih nomor-nomor telepon yang penting-penting buat gue, yang bisa dikontak lah, yang gue butuh buat kontak kalau misalnya urgent-urgent, atau handphone gue ketinggalan, baterainya habis, atau yang amit-amit terjadi hilang, dan lain sebagainya, gue ada kontaknya gitu ya. Kedua, just in case notebook ini ada masalah, orang tahu lah kemana harus balikinnya. Sebenarnya udah tertulis di sini sih, cuman gue biasanya pakai di sini. Jadi di sini gue tulisin nomor telepon istri, nomor telepon orang tua, nomor telepon saudara, teman-teman yang bisa dikontak kalau ada masalah gitu. Itu semua gue catat di sini. Yang di atas gue bikin keys. Ini sebenarnya keys ini yang juga penting sih. Jadi keys-nya itu adalah cara kita membaca apa yang ada di dalam. Mungkin seringkali lupa, tapi kalau gue udah berjalan sih sebenarnya mungkin nggak lupa. Cuman nggak apa-apa, tulis aja dulu gitu ya. Biasanya gue dimulai dengan kayak, kalau di bullet journal itu dia kasih banyak beberapa referensi, tapi gue pelajari apa yang paling nyaman buat gue. Gue suka bikin kotak gini tuh buat to-do list. Jadi buat gue ini to-do list gitu. Jadi pakai kotak. Terus kalau misalnya udah dilakukan, gue pakai centang gitu ya. Ini berarti check. Ini udah selesai dikerjakan, udah beres nih to-do list yang ini gitu ya. Atau misalnya ada to-do list yang kita nggak beres di hari itu. Gue suka dikasih gini tuh di depannya. Jadi ini di migrate namanya. Misalnya ada kejadian di mana
Gue tulis to-do list ini, tapi ternyata di hari itu gue nggak selesai buat beresin. Jadi gue migrate di sini. Jadi gue tahu kalau setiap gue lagi cross-check lagi di hari itu, yang ini belum beres nih. Gue migrate di hari berikutnya, ya gue tulis lagi, masuk lagi di kotak dan ada to-do-nya lagi. Atau misalnya nih, gue harus reschedule. Kalau reschedule itu biasanya nanti gue catatnya di bagian yang di monthly schedule tuh. Di situ gue pindahin. Misalnya pindahnya tuh jauh gitu ya, bukannya migrate doang nih. Gitu. Jadi ini gue reschedule buat balik, misalnya pindah ke minggu depan, atau bahkan pindah ke bulan depan. Jadi bisa aja nih ada yang di reschedule di jadwal yang gue udah catat gitu ya. Atau yang udah nggak relevan, udah irrelevan. Jadi gua cross aja. Jadi supaya kita tuh tahu kita hari ini udah berhasil fulfill checklist kita atau ada hal-hal yang udah nggak sesuai lagi, udah nggak cocok lagi, ya gampang. Jadi tinggal coret gitu ya. Nah, gua suka pakai strip ini buat notes nih. Notes ini banyakan gua lebih kayak buat daily, apa yang terjadi, gue recap harian, dan lain sebagainya, gue suka pakai strip aja. Karena cepet jadinya ya. Misalnya gue tulis strip, hari ini workout, bisa bangun jam 5, lakukan 30 menit olahraga, itu gue pakai di sini. Terus strip, hari ini antar ke sekolah, anak-anak nggak nangis. Itu diary-nya gue tulis pakai strip ini, biar gampang buat gue gitu ya. Nah, terus gue bikin ada pakai tanda seru, ini buat important notes. Jadi gue tahu nih, pas lagi kita nge-recap lagi pun, gue begitu lihat ada ininya, oh ini hal-hal yang penting gitu ya. Nah, terus gue bikin ada ini juga, tambahan nih, highlights. Gue bikin pakai ini buat highlights. Misalnya gue dapet quotes yang bagus, gue pakai di highlights. Misalnya gue dapet ada ayat yang hari ini lagi relevan banget buat gue catet, gue pakai highlights ini. Jadi hari itu ada highlights apa, itu gue nanti tinggal lihatnya balik lagi ke sini. Ya, jadi gue bikin seperti itu. Ini bagian yang important konteks gue nggak akan kasih lihat sih, tapi ya you get the point. Buat di sini isinya apa, gitu ya. Terus kita masuk ke halaman di dalam. Halaman yang pertama ini, spreadsheet pertama, gue bikin tuh indeks. Yang tadi gue bilang tuh. Nah, indeks ini jadi game changer sih buat gue. Jadi dengan adanya indeks ini, kita tuh gampang banget. Jadi dalam satu notebook ini bisa banyak banget isinya macam-macam, tapi semuanya bisa rapi. Kita bisa tahu kita mau kontaknya kemana, carinya kemana, bagiannya ada di mana gitu. Dengan adanya si indeks ini. Dan indeks ini membantu banget buat gue. Jadi kayak misalnya gue ada satu ide yang gue lagi kerjakan, terus berjalan nih, ada lanjut, ada meeting dan lain sebagainya, idenya itu di halaman yang lain gitu. Dan ini gue tinggal bilang, misalnya idenya mengenai project konten A dalam kurung 1. Nanti next di halaman berapa lanjut konten A dalam kurung 2 gitu. Lanjut di halaman berikutnya. Jadi gampang banget buat gue cross-check isi mengenai apa yang ada di dalam sini gitu ya. Nah, ini gue baginya kira-kira aja sih. Gue bawa penggaris yang kayak gini, ada kotak-kotaknya supaya gampang. Jadi ada jeda pokoknya kira-kira di sini, di 2 kotak ini. Supaya rapi sih buat gue keteraturan salah satu yang kunci penting sih. Ya. Jadi gue seperti ini. Di sini gue tulis halamannya, di sini isinya. Nah, biasanya indeks itu gue siapin dalam satu buku tuh ya kira-kira ada 2 spreads. Ini membantu karena kita nggak pernah tahu sih. Memang most of the time nggak kepake semua. Dalam satu buku udah selesai, ternyata nggak penuh, tapi nggak apa-apa. Lebih baik di awal kita siapin dulu sedikit lebih banyak. Jadi gue jaga-jaga di sini indeksnya begini. Tuh ya, gitu. Ini indeks. Jadi indeksnya nanti kita tinggal tulisin, selalu kita balik ke sini. Nah ini biasanya di sini nanti gue pasangin bookmark nih. Jadi gue setiap kali mau balik ke indeks, gue tinggal tarik dari bookmarknya. Ya, udah ada. Nanti kita lanjut dari sini tuh ke halaman bulannya. Yang bulannya tadi gue bilang, misalnya gue di sini September nih.
September. Ya, gitu ya. Nah, ini gue garisin. Di sini gue bagi. Di sini gue bagi. Sama kayak tadi, gue bagi, cuman yang tanggal nggak perlu terlalu besar. Ini buat gue setiap awal bulan, memasuki awal bulan, ini bagian yang salah satu yang paling gue nikmatin sih. Kayak ngisi ngisi monthly view-nya gitu ya. Jadi bulan ini ada apa aja, itu gue suka gitu bikin yang seperti itu gitu. Bikinin kayak gini, ngisi beginian ya nih. Gue suka banget sih. Nah, ini fungsinya apa? Tunggu, gue beresin dulu sebelah sini deh. Biar sekalian nanti gue jelasin. Ini tuh habit tracker. Habit tracker itu fungsinya kalau misalnya gue suka bikin habit trackernya Bible reading. Ini Bible reading, ini duplicating juga ya. Gitu. Terus workout. Jadi tujuannya gue bikin habit tracker ini tuh, gue bisa tahu dalam 1 bulan mana aja gue checklist hariannya, berhasil gue fulfill atau enggak, dan lain sebagainya. Konten. Bebas sebenarnya, kalian uh, mau isinya seperti apa, bebas aja. Tapi sebenarnya apa aja yang kalian mau checklist di setiap harinya, itu yang ditulis di dalam habit tracker. Nah, di sini, ini tuh jadi buat tanggal. September sampai 30. Terus di sampingnya gue tulis ini, tanggal 1 itu hari Senin. M, ya, Monday. Gitu ya. Nah, ini hal yang gue dapat juga kemarin dari ada yang share juga nih cara mereka bikin journaling gitu ya. Tapi buat gue juga kepake banget. Jadi gue suka pakai highlighters buat tanggal-tanggal yang libur nih. Tarik di sini. Ini Sabtu, ini Minggu. Terus ada lagi. Ini membantu. Jadi kalau kayak kita lagi ngelihat monthly view-nya jadi kelihatan, oh di sini pas lagi weekend nih, kita ada activity apa ya gitu. Mungkin kayak misalnya di weekend, kalau kayak hari Sabtu dan Minggu, mungkin gue lebih nggak harus ngejar buat rutin workout. Ya gue begitu ngeliat, oh ya gue tahu kenapa gue nggak workout di situ dan lain sebagainya. Terus udah catetin deh dari kalender, misalnya ada kejadian si ini ulang tahun, si ini ada jadwal buat daftar apa, di sini ada event apa, semua gue catat di sini tuh nanti ya. Sampai rapih gitu semuanya. Nah, ini kadang-kadang kalau ada lebihnya, gue suka ditutup di sini. Ini bisa buat catat macam-macam yang terjadi di bulan itu, atau ada yang tadi tuh yang kita kan reschedule tuh catatnya di sini. Tanggal berapa, eventnya apa yang harus di reschedule. Misalnya harus reschedule ke bulan berikutnya. Ini kan kita yang September nih, misalnya harus ke Oktober. Catat di sini nih, Oktober. Nanti begitu kita mulai halaman yang ini Oktober, kita tinggal cross check di sini, oh di Oktober ada ini nih yang kita harus pindah dari yang bulan sebelumnya. Semua kita catatnya di sini ya. Nah, terus kalau gua biasanya
Itu di halaman yang berikutnya itu gue tulis di sini brain dump. Gitu. Nah, brain dump biasanya gue lebih bebas nih, karena gue juga mau ini, halaman ini gue lebih kayak bisa creating a lot of things. Nah, ini biasanya tuh gue kalau misalnya gue lagi ada ide apa, atau ada kayak kepikiran sesuatu yang nggak tahu gue mau taruh mana, taruh aja sini gitu. Jadi ini lebih fleksibel, gue buat taruh macam-macam, gue catatnya di sini. Yang ini gue, kalau dari gue suka content ideas. Jadi kalau misalnya gue lagi kepikir satu konten, gue catat dulu. Belum tentu tereksekusi, tapi gue catat dulu ide-idenya. Nanti ada hari gue sempat buat ngegali lebih dalam, gue akan catat di sini lebih dalam mengenai apa yang kepikiran di konten yang itu dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, terus udah gue mulai nih di sini. Di halaman pertama misalnya nanti nih eh, tanggal 1 September hari apa, udah di sini jalanin semuanya tuh. Misalnya mendadak di sini ada meeting gitu ya, gue catat meetingnya. Nah, satu hal kalau di notebook itu nggak semuanya itu ada halaman. Jadi gue catetin manual. Jadi setiap lagi sempat gue tulis ini halaman di sini. Misalnya ini halaman 1, ini halaman 2, ini halaman 3. Repot? Ya, agak sedikit lebih repot. Ada beberapa notebook yang sudah ada halamannya, tapi ini ya nggak terlalu masalah sih buat gue kayak nyatetin seperti ini. Toh kayak lagi sederhana, lagi kosong-kosong, bisa catetin, simple aja sih, hal kecil lah ya. Nah, terus kayak misalnya nih, tadi udah tulis kan, 1 dan 2, 3 dan 4 itu indeks. Catat nih, 1 sampai 4 indeks. Ya, udah nih, ada di situ. Terus 5, 6 September. September. Terus di sini kan lanjut tuh brain dump sama content ideas. Ini kan berarti tadi di 7 sama 8 ya. Tuh. Nah, nanti 7 sama 8. 7, ini 8. Gitu. Jadi praktis, semuanya dalam satu sini. Tinggal tutup, tinggal bawa ini. Ada ide apapun, semua tinggal catat sini. Buat gue dengan bikin seperti itu, jauh mempermudah gue. Gue tinggal bawa satu buku ini, yang nanti gue tinggal personalize nih, gue mau tempel stiker apa, dan lain sebagainya. Jadi setiap bulan yang gue bawa tuh beda-beda, seru, stikernya beda-beda gitu ya. Nah, di buku notebook seperti ini tuh pasti ada ininya juga nih. Ini bookmark. Bookmarknya itu gue selalu di hari yang lagi ongoing. Gitu. So that's why makanya gue pasangin bookmark di halaman indeks ini. Jadi setiap kali gue mau balik ke indeks, gue tinggal ceknya dari bookmark itu. Even though yes, gak perlu banget. Karena yang penting di halaman pertama udah pasti si indeks gitu. Tapi it helps buat gue. Jadi itu yang gue lakukan. So, simpelnya gitu yang gue lakukan. Siapa tahu mungkin cocok buat kalian semua. Kira-kira gitu sih cara gue nulis di notebook dan cara gue menggunakan notebook. Ini membantu banget buat gue. Jadi banyak hal yang akhirnya membuat gue lebih terstruktur, gue lebih rapi, banyak ide yang akhirnya nggak menguap gitu aja. Karena semuanya tercatat. Banyak to-do list yang akhirnya juga nggak kelupaan. Karena gue pelupa sih, gue lebih gampang lupa. Tapi sejak gue mulai nulis dengan tangan, catetin hal-hal seperti itu, buat gue justru plus poinnya salah satunya adalah gue jadi lebih banyak inget terhadap hal-hal yang biasanya gue sering lupa gitu ya. Jadi karena mulai lagi secara manual mencatat, mulai lagi mengingat-ingat apa yang terjadi, kejadian dalam satu hari, flashback kembali, terus planning lebih rapi, justru melatih juga buat pikiran gue juga jadi lebih jernih, pikiran gue juga jadi lebih terstruktur. Buat gue sih membantu banget ya dengan kembali ke journaling secara manual seperti ini, menggunakan pulpen dan menggunakan notebook. Gue explore banyak sekali pulpen, gue pakai ada yang dari fountain pen, dari yang ink pen, gue menikmati semua itu gitu. Dan sensasi menulis itu di dalam buku, ketemu dengan kertas, gue enjoy banget sih. So, kalau kalian terbantu dengan konten ini, please di like.
dan di-share. Oke, thank you. Bye-bye.